Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Abang akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Kerala Crime Files 2. Film ini dibintangi aktor Mollywood Arjun Radhakrishnan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Raju adalah polisi bawahan, Nobel adalah polisi, Kurian adalah atasan Nobel, Sudi adalah petugas K9. K9 adalah petugas penegak hukum yang menggunakan anjing untuk membantu penyelidikan. K9 juga disebut sebagai pawang anjing. Suatu hari di kantor K9 di kota Ernakulam, dua petugas K9 bernama Jesmond dan Sudi sedang menyiapkan anjing bernama Terry untuk melakukan penyelidikan. Atasan Jesmond dan Sudi bernama Suresh memeriksa keadaan Terry terlebih dahulu. Setelah diperiksa, Jesmond, Sudi, dan Terry pergi ke TKP. TKP kali ini adalah museum barang-barang bersejarah yang dirampok oleh kawanan pencuri profesional. Barang-barang yang hilang adalah perhiasan-perhiasan antik. Diperkirakan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Setibanya di TKP, Terry dilepas dan melakukan penelusuran. Tiba-tiba, Terry menjadi tak terkendali dan memakan alat tulis di atas meja. Tidak ada yang tahu Terry memakan alat tulis itu. Satu bulan kemudian, di kota Trivandrum, seorang polisi jujur bernama Ambili Raju sedang mengantar seorang penjahat ke pengadilan menggunakan bus. Meskipun cuma polisi bawahan, Raju sangat dihormati karena selama ini Raju tidak pernah menerima suap. Raju juga suka membantu menyelesaikan masalah orang-orang. Setibanya di pengadilan, Raju makan dengan si penjahat di kantin pengadilan. Paman si penjahat datang dan berusaha menyuap Raju, namun Raju menolak. Raju lalu melanjutkan aktivitasnya. Raju menelpon putrinya dan berjanji akan membelikan handphone baru sesuai permintaan putrinya. Putri Raju senang mendengar hal itu. Saat ini, Raju telah bercerai dengan istri pertama dan menikah dengan istri kedua. Setelah bercerai dengan istri pertama, Raju hidup bersama putri kandungnya dan istri keduanya. Mereka bertiga hidup bahagia. Di sisi lain, polisi bernama Nobel sedang mengobrol dengan istrinya bernama Steffi. Mereka berdua memelihara seekor anjing bernama Robbie. Nobel dan Steffi sama-sama pecinta anjing. Mereka berdua memahami banyak hal tentang anjing. Setelah mandi dan sarapan, Nobel pergi dan melanjutkan aktivitasnya. Pagi hari, di panti jompo anjing di kota Trisur, seorang pegawai panti bernama Reggie dan Siju sedang menemani dokter hewan bernama Ravina memeriksa Terry. Terry terlihat masih sakit. Terry dimasukkan ke panti pasca penelusuran di museum. Ketika Ravina menyentuh perut Terry, Terry langsung kesakitan. Ravina menghimbau Reggie dan Siju untuk melakukan X-ray terhadap Terry. Reggie dan Siju akan mempertimbangkan hal itu. Di saat yang bersamaan, Ayapan sedang mengudut di halaman panti. Ayapan adalah mantan napi yang sering terlibat dalam kasus perampokan. Pasca bebas dari penjara, Ayapan tidak pernah terlibat dalam perampokan lagi. Ayapan hanya memperjualbelikan barang-barang hasil rampokan. Sekarang, Ayapan ingin hidup tenang dan bekerja serabutan. Ayapan bekerja di panti jompo anjing dan juga bekerja sebagai freelance supir. Beberapa hari kemudian, di kota Tampanur, Raju membeli nomor togel. Raju selalu menyempatkan diri membeli nomor togel karena Raju adalah penggemar judai. Raju menelpon putrinya dan mengatakan ia tidak bisa menemaninya membeli handphone baru nanti malam karena Raju harus mengurus urusannya dengan Ayapan. Putri Raju patuh dan menurut saja. Ayapan meng-SMS Raju dan memberitahu ia menggunakan mobil biru. Raju lalu masuk ke dalam bajai. Ayapan mengikuti bajai Raju. Beberapa menit kemudian, Raju turun dari bajai dan masuk ke dalam mobil biru yang dikendarai Ayapan. Malam hari, putri Raju dan istri kedua Raju membeli handphone.
Setelah membeli handphone, Putri Raju menelpon Raju untuk memberitahu bahwa ia sudah membeli handphone baru, namun nomor Raju tidak aktif. Di saat yang bersamaan, polisi bernama Manoj melakukan razia seperti biasa. Ketika Manoj memeriksa mobil pribadi polisi bawahan yang berasal dari luar provinsi bernama Bicu, Manoj menemukan segepok uang di dalam tas. Bicu mengatakan ia menerima uang itu dari Raju. Manoj curiga dengan Bicu. Manoj lalu membawa Bicu ke kantor polisinya. Besok pagi, Nobel dan atasannya bernama Kurian melapor kepada Kapolsek. Hal itu merupakan rutinitas tahunan para polisi di sana. Setelah melapor, Kurian dan Nobel kembali ke kantor mereka. Anak buah Kurian bernama Pravin dan Sunil memberitahu Kurian bahwa Raju belum kembali ke kantor polisi. Kurian heran karena biasanya Raju selalu datang tepat waktu. Jika Raju terlambat atau tidak masuk, Raju selalu melapor. Kurian memerintahkan Pravin untuk menelpon keluarga Raju. Pravin lalu menelpon Putri Raju. Putri Raju mengatakan, sejak kemarin Raju belum pulang ke rumah. Putri Raju mengira sang ayah bekerja lembur di kantor. Pravin memberitahu Putri Raju, Raju belum kembali ke kantor polisi. Putri Raju mencemaskan sang ayah. Pravin memberitahu Kurian, Raju juga belum pulang ke rumahnya. Kurian merasa ada yang tidak beres. Para polisi terus menelpon Raju namun tidak diangkat. Terlihat handphone Raju berada di saluran air. Kurian memerintahkan Pravin dan Sunil untuk mencari Raju. Pravin dan Sunil langsung menjalankan perintah. Investigasi dimulai. Pravin dan Sunil mendatangi beberapa penjual nomor togel di kota Tampanur. Salah satu dari mereka memberitahu Raju pergi menggunakan bajai. Sebelum naik, Raju melihat ke arah mobil biru yang ada di belakang bajai. Setelah naik bajai, mobil biru itu mengikuti bajai Raju. Pravin dan Sunil bertanya kepada supir bajai yang membawa Raju. Supir bajai mengatakan setelah turun dari bajainya, Raju masuk ke dalam mobil biru. Tetapi supir bajai tidak tahu siapa yang menyetir mobil biru itu. Terlihat di pinggir sungai, seorang pria sedang membersihkan mobil birunya yang terdapat banyak darah. Di sisi lain, Nobel dan polisi setempat bernama Saju menemukan handphone Raju di saluran air. Tim forensik melihat darah di handphone Raju. Setelah diperiksa, darah itu adalah darah Raju. Kapolsek, Kurian, dan Nobel membicarakan kasus ini. Kapolsek yakin Raju sudah dibunuh. Kapolsek memerintahkan Kurian untuk segera menemukan pelakunya. Nobel dan Saju melanjutkan penelusuran. Di tengah perjalanan, Nobel kesal karena Steffi menelpon hanya untuk membicarakan Robi. Nobel merasa terganggu dan menutup teleponnya. Nobel dan Saju menemui Putri Raju dan istri kedua Raju. Mereka berdua mengatakan Raju sering menemui Ayapan. Mereka berdua berteman baik. Nobel dan Saju lalu menemui mantan istri pertama Raju yang sekarang menjadi istri Ayapan. Nobel bertanya di mana Ayapan. Sang istri menjawab tidak tahu. Istri Ayapan mengatakan, ketika menikah denganku, Raju selingkuh dengan wanita lain. Karena merasa bersalah, Raju menikahkanku dengan Ayapan. Dahulu, Raju memenjarakan Ayapan atas kasus perampokan. Beberapa tahun kemudian, Ayapan bebas dan berjanji akan bertaubat. Raju lalu membantu Ayapan mencari pekerjaan. Setelah itu, Raju dan Ayapan berteman baik. Namun, tidak ada yang tahu pertemanan mereka. Raju lalu menikahkan Ayapan dengan mantan istrinya. Nobel merasa aneh mendengar hal itu. Malam hari, Nobel menemui Kurian di rumah Kurian. Kurian memberitahu Nobel beberapa waktu yang lalu, Raju mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa memperebutkan sebidang tanah. Dalam sengketa itu, dua orang maklar bernama Mitilaj dan Aji terlibat. Pagi hari, Kurian, Nobel, Pravin, dan Sunil menginterogasi Aji dan Mitilaj di kantor Crime Branch.
Aji dan Mitilaj mengatakan, Raju adalah penengah dalam sengketa tanah yang terjadi di perbatasan provinsi. Setelah mediasi, Raju memerintahkan pihak kedua yang merupakan seorang polisi bawahan bernama Bicu untuk menyerahkan surat tanahnya kepada pihak pertama. Raju berjanji kepada Bicu dan menjamin bahwa pihak pertama tidak akan menipu. Tetapi di tengah jalan, pihak pertama kabur melarikan diri dan tidak membayar. Raju merasa bersalah kepada Bicu. Setelah mendengar berita hilangnya Raju, Manoj memberitahu Nobel mengenai Bicu. Manoj mengatakan Bicu menerima uang dari Raju. Nobel mencurigai Bicu. Nobel lalu menginterogasi Bicu. Bicu menceritakan tentang sengketa tanah yang dimediasi oleh Raju. Bicu mengatakan Raju merasa bersalah kepada Bicu karena pihak pertama kabur membawa surat Bicu. Raju dan Mitilaj menemui Bicu dan berjanji akan membayar uang ganti rugi kepada Bicu. Beberapa hari kemudian, Raju menepati janjinya. Ketika memberi uang, Raju menggunakan mobil biru yang dikendarai Ayapan. Transaksi itu terjadi di pom bensin. Nobel memerintahkan Pravin untuk mengambil rekaman CCTV di pom bensin, sedangkan Saju diperintahkan pergi ke panti jompo anjing untuk menemui Ayapan. Saju pergi ke panti jompo untuk menemui Reggie dan Siju. Reggie dan Siju membenarkan bahwa Ayapan bekerja di panti jompo, namun beberapa hari terakhir Ayapan tidak pernah muncul. Reggie dan Siju juga tidak tahu di mana keberadaan Ayapan. Saju merasa ada yang disembunyikan oleh Reggie dan Siju. Saju lalu melapor kepada Kurian. Malam hari, Pravin memberitahu Nobel, mobil biru Raju dan Ayapan melaju ke arah barat. Manoj menduga mayat Raju dibuang oleh Ayapan di tempat sepi. Manoj memerintahkan anak buahnya untuk mencari mayat Raju di tempat-tempat sepi di daerah barat. Para anak buah Manoj langsung melakukan pencarian, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pagi hari, di kota Kochi, tukang sapu menemukan tugelan jari manusia di trotoar. Di sisi lain, Kurian menginterogasi istri Ayapan. Kurian ingin tahu lebih detail apa yang dibicarakan Ayapan dan Raju ketika bertemu. Istri Ayapan menjawab, malam itu Ayapan dan Raju membicarakan sesuatu yang penting. Raju membutuhkan uang untuk menggantikan uang Bicu. Namun Raju tidak mempunyai uang. Raju meminta tolong Ayapan. Ayapan menolak karena Ayapan tidak suka kepada Raju yang terus memanfaatkan dirinya. Raju mengungkit kebaikannya kepada Ayapan yang sudah membantunya mencari pekerjaan. Ayapan kesal dan terdiam membisu. Ayapan terpaksa membantu Raju untuk yang terakhir kalinya. Esok hari, ketika istri Ayapan sedang belanja, Ayapan menelpon dan mengajak sang istri untuk pindah kota dan memulai hidup yang baru. Ayapan ingin pindah karena tidak mau terus dimanfaatkan oleh Raju. Istri Ayapan patuh dan menurut saja. Tetapi sejak telepon itu, Ayapan dan Raju tidak pernah muncul lagi. Kurian dan Nobel lalu melanjutkan penelusuran. Para polisi di kota-kota terdekat terus mencari mobil biru yang dikendarai Ayapan. Setelah 2 hari melakukan pencarian, kepolisian berhasil menemukan mobil biru itu. Ternyata mobil biru itu adalah mobil curian. Tim forensik datang dan memeriksa. Tim forensik menemukan jejak darah di dalam mobil. Di saat yang bersamaan, polisi setempat bernama Vinu melaporkan penemuan tugelan jari manusia di trotoar. Vinu juga memperlihatkan rekaman CCTV di malam sebelum tugelan jari itu ditemukan. Di rekaman CCTV itu tidak terlihat ada orang yang membuang sampah ke trotoar. Kepolisian bingung siapa yang membuang tugelan jari manusia di trotoar. Nobel memerintahkan Vinu untuk mencocokkan golongan darah di tugelan jari dan golongan darah yang ditemukan di dalam mobil. Vinu langsung menjalankan perintah. Setelah diteliti, ternyata hasilnya cocok. Tugelan jari itu adalah tugelan jari Raju. Nobel terus melihat rekaman CCTV di trotoar sebelum tugelan jari Raju ditemukan. Di malam itu tidak terlihat ada orang yang membuang sampah. Yang terlihat hanyalah seekor anjing berwarna hitam dan putih yang lewat di trotoar. Anjing itu terlihat memuntahkan sesuatu.
Nobel baru sadar tugelan jari yang ditemukan itu berasal dari si anjing. Nobel menjelaskan analisanya kepada Manoj dan Vinu. Nobel mengatakan, "Aku dan istriku adalah pecinta anjing. Jika seorang anjing tidak bisa mencerna makanan yang ia makan, dalam waktu 10 menit, anjing akan memuntahkan makanannya." Nobel yakin pelaku memberi makan tugelan tubuh Raju kepada si anjing. Karena si anjing tidak bisa mencerna tugelan jari Raju, si anjing memuntahkannya di trotoar. Nobel mengatakan, kepolisian harus tahu di mana lokasi anjing itu 15 menit sebelum memuntahkan tugelan jari Raju. எல்லா டைரக்ஷன்லயும் இருக்கிற ஃபுட்டேஜ் கலெக்ட் பண்ணணும். Nobel memberitakan anak buah Manoj mengumpulkan rekaman CCTV di jalanan untuk menelusuri dari mana lokasi anjing itu berasal. Para anak buah Manoj langsung mengumpulkan rekaman CCTV di pinggir jalan. Setelah seharian melakukan analisa, akhirnya para polisi tahu di mana anjing itu berada 15 menit sebelum memuntahkan tugelan jari Raju. Lokasinya ada di stadion. Nobel langsung pergi ke stadion. Nobel bertanya kepada warga di sekitar stadion, apakah ada seseorang yang sering masuk ke stadion selama beberapa hari terakhir? Salah satu dari mereka menjawab, ada seorang pria yang sering masuk ke stadion dan membawa plastik. Nobel yakin pria itu adalah pelakunya. Besok pagi, kepolisian melakukan penelusuran di stadion. Setelah menelusuri stadion, kepolisian menemukan darah dan tugelan daging di rerumputan. Tim forensik langsung memeriksa penemuan itu di laboratorium. Nobel dan Vinu menunggu hasilnya. Sembari menunggu, Nobel menghampiri pemilik mobil biru dan memberitahu mobil biru miliknya sudah ditemukan. Pemilik mobil mengucapkan terima kasih kepada polisi. Malam hari, Nobel menjemput Kurian di stasiun. Kurian mendapatkan informasi seorang napi di kota Kombator bernama Pavan adalah maklar jual beli barang-barang curian yang cukup dikenal. Kurian menduga Ayapan menghubungi Pavan untuk menjual barang-barang curiannya. Kurian memberitakan Pravin dan Saju pergi menemui Pavan. Besok pagi, Nobel menunjukkan hasil rekaman CCTV perjalanan si anjing kepada Kurian. Sementara Pravin dan Saju pergi menemui Pavan. Saju bertanya kepada Pavan apakah Ayapan menghubungi dirinya. Pavan menjawab, Ayapan menghubungi dirinya untuk membantunya menjual barang kecil yang sangat berharga. Pavan tidak bisa mengatakan kepada siapa Ayapan menjual dan barang apa yang dijual. Pavan melakukan hal itu karena ingin menjaga kredibilitasnya di kalangan penjual dan pembeli barang-barang curian. Pravin dan Saju terdiam membisu. Pravin dan Saju lalu kembali pulang. Kurian, Nobel dan Manoj lalu memanggil Siju. Siju terlihat gugup ketika diinterogasi. Kurian mendesak Siju untuk memberitahu semuanya tentang Ayapan. Akhirnya Siju menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu Ayapan bekerja seperti biasa. Setelah bekerja, Ayapan kembali pulang. Sejak Terry dimasukkan ke panti jompo, Ayapan sangat menyayangi Terry. Malam itu, ketika Reggie akan memberi obat kepada Terry pasca di X-ray, Reggie melihat sel Terry terbuka. Ayapan keluar dari sel Terry dan kabur melarikan diri. Ketika Reggie masuk, Reggie kaget melihat Terry tewas dibunuh. Anehnya, Ayapan mentugel bagian perut Terry. Reggie dan Siju kemudian mengubur Terry di halaman belakang panti. Siju memaksa Dr. Ravina untuk menulis kematian Terry sebagai natural death karena Siju tidak ingin mendapatkan masalah dari atasannya. Kurian, Nobel, dan Manoj kesal kepada Siju. Kurian lalu mengusir Siju. Kurian, Nobel, dan Manoj heran mengapa Ayapan membunuh Terry. Kurian, Nobel, dan Manoj lalu menginterogasi Dr. Ravina.
Mereka bertanya apa hasil X-ray Terry. Dr. Ravina menjawab, di dalam perut Terry terdapat alat tulis yang Terry makan ketika melakukan penelusuran di museum. Tapi anehnya, di dalam perut Terry juga terdapat sebuah cincin. Kurian yakin cincin itu adalah cincin curian Ayapan. Cincin itu Ayapan simpan di perut Terry. Selama ini, Dr. Ravina mengenal Ayapan sebagai supir freelance di rumah sakit. Kepolisian akan mencari keberadaan Ayapan karena kepolisian yakin Ayapan adalah pembunuh Raju. Besok pagi, Vino melapor kepada Kurian, Nobel, dan Manoj. Tugelan daging yang ditemukan di stadion berasal dari dua orang. Yang pertama adalah Raju dan yang kedua Ayapan. Tugelan daging yang kedua adalah milik Ayapan. Kurian kaget mendengar hal itu. Kepolisian semakin dibuat bingung. Malam hari, Nobel dan Manoj mendiskusikan kasus ini. Manoj menjelaskan analisanya kepada Nobel. Manoj mengatakan, Ayapan menyembunyikan cincin curiannya di perut Terry. Ayapan lalu mengambil cincin itu dari perut Terry dan menjualnya. Hasil penjualannya ia berikan kepada Raju. Raju memberikan uang itu kepada Bicu. Permasalahan selesai. Tapi anehnya, setelah urusan itu selesai, Raju dan Ayapan dibunuh. Manoj tidak tahu mengapa Raju dan Ayapan dibunuh dan apa motif pelaku. Nobel juga bingung memikirkan kasus ini. Nobel lalu kembali pulang. Malam hari, Nobel dan Steffi makan malam bersama. Steffi terus membicarakan Robi. Nobel tidak menanggapi Steffi karena Nobel sedang fokus memikirkan kasus pembunuhan Raju dan Ayapan. Steffi kesal kepada Nobel. Setelah makan malam, Nobel mengelus Robi dan meminta maaf kepada Robi karena Nobel jarang memperhatikan Robi. Robi hanya terdiam. Tiba-tiba Nobel tersadar setiap orang yang mencintai anjing seperti Steffi akan melakukan apapun demi anjingnya. Besok pagi, Nobel mendatangi markas K9 di kota Ernakulam dan menemui Suresh. Nobel bertanya kepada Suresh siapa yang selama ini merawat Terry. Suresh menjawab Jasmine. Suresh memberitahu Nobel, Jasmine mempunyai teman dekat yang juga petugas K9 bernama Sudi. Nobel lalu menemui Sudi. Sudi mengatakan selama ini Jasmine hidup seorang diri. Dahulu, Jasmine kecil hidup bersama ayahnya. Ibunda Jasmine pergi meninggalkan Jasmine. Sejak kecil, Jasmine sangat menyukai anjing. Jasmine mempunyai anjing bernama Tipu. Ketika teman-teman Jasmine berlaku kasar kepada Tipu, Jasmine langsung memukuli teman-temannya. Tak lama kemudian, ayah Jasmine meninggal dunia karena digigit ular. Sejak itu, Jasmine hanya mempunyai Tipu. Sejak meninggalnya Tipu, Jasmine sedih karena tidak punya siapa-siapa lagi. Karena mencintai anjing, Jasmine bergabung bersama K9. Selama ini, di K9, Jasmine lah yang merawat dan mendidik Terry. Ketika Terry dinyatakan sakit pasca melakukan penelusuran di museum, Terry dimasukkan ke panti jompo. Jasmine kasihan dan berusaha mengadopsi Terry. Suresh mengizinkan hal itu. Jasmine lalu mengurus surat izin untuk mengadopsi Terry. Nobel bertanya kepada Sudi, di mana rumah Jasmine. Sudi memberitahu alamat Jasmine. Polisi setempat langsung pergi ke rumah Jasmine. Namun, Jasmine tidak berada di sana. Para tetangga Jasmine mengatakan, Jasmine tidak pulang selama beberapa hari terakhir. Nobel yakin pembunuh Ayapan dan Raju adalah Jasmine. Nobel menyuruh Sudi untuk menelepon Jasmine. Telepon itu diangkat oleh Jasmine. Namun tiba-tiba telepon itu ditutup dan nomor Jasmine tidak bisa dihubungi lagi. Anak buah Nobel memberitahu Nobel, hari itu pemilik warkop melihat Jasmine ketika memarkirkan mobil biru. Nobel semakin yakin Jasmine lah pelakunya. Nobel lalu melapor kepada Kurian. Terlihat malam itu, Jasmine mendatangi stadion sembari membawa plastik yang berisi tugelan-tugelan tubuh Ayapan dan Raju. Selama beberapa hari, Jasmine memberikan tugelan-tugelan tubuh Ayapan dan Raju kepada anjing-anjing secara bertahap. Kapolsek dan semua anak buahnya melaporkan kasus ini kepada Kapolres. Kapolres memerintahkan Kurian untuk segera menangkap Jasmine. Nobel langsung melakukan pengejaran.
Urian bertanya kepada Suresh bagaimana hubungan Jesmond dengan Terry. Suresh menjawab, Jesmond sangat mencintai Terry. Jesmond pernah mengatakan, seorang manusia bisa saja pergi meninggalkan manusia. Tetapi seekor anjing tidak akan pernah meninggalkan manusia yang sudah merawatnya. Suresh tersentuh mendengar hal itu. Ketika Jesmond hendak mengadopsi Terry di panti, Dr. Ravina memberitahu Jesmond bahwa Jesmond dibunuh oleh Ayapan. Jesmond marah mendengar hal itu. Jesmond tidak menyangka seorang manusia yang diberi akal bisa melakukan hal itu. Jesmond menangis di depan makam Terry. Beberapa jam kemudian, Nobel mendapatkan informasi dari Intel Manoj. Beberapa waktu lalu, Jesmond bertemu dengan seorang pria tua di pinggir sungai. Nobel langsung menemui pria tua itu dan bertanya mengenai Jesmond. Ia menjawab, Jesmond mengontrak rumahnya yang berada di dekat hutan. Nobel, Pravin, dan Vinu langsung pergi ke rumah kontrakan itu. Terlihat lokasi rumah kontrakan itu jauh dari daratan. Mereka harus menggunakan perahu untuk sampai ke sana. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lokasi. Kepolisian langsung melakukan penyergapan. Terlihat Jesmond melakukan bundir dengan mengikat kepalanya dengan tali ke kipas. Nobel langsung menyelamatkan Jesmond. Jesmond kemudian dibawa ke rumah sakit. Kepolisian menelusuri rumah kontrakan itu. Terlihat darah Raju dan Ayapan ada di mana-mana. Bahkan darah Raju dan Ayapan ditemukan di dalam kulkas. Kepolisian yakin Jesmond mentugel Raju dan Ayapan di rumah kontrakan itu. Tugelan-tugelan tubuh itu disimpan di kulkas dan diberikan kepada anjing-anjing di stadion secara bertahap. Tiga minggu kemudian, Jesmond sadarkan diri. Ketika diinterogasi, Jesmond tidak mengatakan satu kata pun. Jesmond hanya terdiam. Kapolres menyuruh anak buahnya untuk menulis laporan kronologi pembunuhan Raju dan Ayapan. Di laporan itu tertulis, Jesmond menumpang masuk ke dalam mobil biru setelah Raju dan Ayapan melakukan transaksi. Jesmond hanya berniat membunuh Ayapan. Tetapi karena Raju melihat, Jesmond terpaksa membunuh Raju juga. Meskipun Jesmond tidak mengaku telah membunuh Raju dan Ayapan, darah Raju dan Ayapan yang ditemukan di rumah kontrakan itu merupakan bukti yang kuat. Namun, Nobel belum puas karena Jesmond tidak mengatakan apapun. Ketika melakukan reka ulang di stadion, Jesmond tetap diam saja. Tetapi para anjing-anjing di stadion melihat ke arah Jesmond. Mereka berharap diberikan daging lagi oleh Jesmond. Jesmond tersenyum kepada anjing-anjing. Melihat momen itu, Nobel merasa puas. Nobel lega karena ia tidak salah menangkap orang. Pelakunya adalah Jesmond. Habis. Apa pesan dari film ini? Berkasih sayanglah dengan hewan, karena mereka juga makhluk hidup seperti kita. Sejatinya kita semua adalah ciptaan Tuhan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.